Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Isalatul Jahli Channel. Kali ini kita membahas lagi kitab Minah Husaniyah, yang mana perintah memperbanyak istighfar adalah sangat perlu. Perintah ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi sab'ina marratan." Sungguh aku memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam sehari 70 kali. Diriwayatkan oleh Muslim, "Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah ta'ala kulla yaumin mi'ata marratin." Hatiku merasa terhalang, maka aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali setiap hari. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah." Sungguh kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis membaca, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang," sebanyak 100 kali. Dalam wasiat Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, ia berkata, "Hendaklah engkau banyak mengucapkan istighfar meskipun tidak ada dosa. Ambillah pelajaran dari istighfar. Al-Ma'sum Al-Akbar Rasulullah SAW sekalipun beliau telah mendapat kabar gembira dan keyakinan atas pengampunan dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Hendaklah banyak mengucapkan istighfar di malam dan akhirnya, di awal, siang, dan akhirnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah ta'ala fi yaumin sahifatan fayara fi awwalis sahifah wa fi akhiriha istighfaran illa qala Allah ta'ala qad ghafartu li aidi ma baina tarafas sahifati fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Tidaklah dua malaikat pencatat mengangkat lembaran kepada Allah SWT dalam sehari, lalu melihat pada awal lembaran dan akhirnya ada istighfar, melainkan Allah SWT berfirman, "Aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku di antara kedua ujung lembaran, maka beruntunglah siapa yang mendapat dalam lembarannya istighfar yang banyak dan ketika rezekinya mengalami kesulitan." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa banyak mengucapkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya kesenangan apabila ia ditimpa kesusahan, serta memberinya rizki di jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ketika terjadinya dosa, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Ma min muslimin ya'malu dzanban illa waqafal malakul muwakkalu bi ihsa'i dzunubihi thalatha sa'atin fa in istaghfarallaha ta'ala min tilka sa'ati lam yuqi'hu alaihi walam yu'adzab alaihi yaumal qiyamah." Tidaklah seorang muslim berbuat dosa melainkan berdiri malaikat yang ditugasi mencatat dosanya dalam 3 saat. Jika ia memohon ampun kepada Allah Ta'ala dalam salah satu saat itu, maka Allah Ta'ala tidak menuntutnya dan tidak menyiksanya karena dosa itu pada hari kiamat. Hendaklah mengucapkan istighfar ketika selesai melakukan semua pekerjaan,
Orang-orang yang arif telah sepakat atas anjuran untuk mengakhiri semua pekerjaan dengan istighfar. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW memohon ampun kepada Allah setiap kali menyelesaikan sholat fardu sebanyak 3 kali sebagai tasyri' bagi umatnya dan untuk mengingatkan mereka atas kurangnya ketaatan mereka. Maka patutlah hamba memperbanyak istighfar di waktu malam dan siang, baik ia ingat dosa-dosanya atau tidak. Dengan itu hamba merasa aman dari turunnya bencana atas dirinya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Ta'ala akan menyiksa mereka sedang mereka meminta ampun. Peringatan, dianjurkan dengan sangat atas hamba untuk banyak mengucapkan istighfar setiap kali orang-orang menyangka dirinya baik, padahal dalam batinnya adalah kebalikan dari itu. Selama hamba mempunyai isi hati yang bisa mencemarkannya di dunia dan akhirat, maka layaklah baginya memperbanyak istighfar dan takut karena tersembunyi dari orang-orang. Mereka berkata, seburuk-buruk manusia adalah orang yang disangka baik oleh orang banyak, sedangkan di dalam batinnya adalah kebalikan dari kebaikan itu. Apabila dia mempunyai sifat seperti yang disangka oleh orang-orang banyak, maka dia mempunyai hukum lain. Syarat dari orang yang sempurna ialah apabila ia menyaksikan kesempurnaan dan kekurangannya sekaligus, supaya bisa memberikan kepada masing-masing haknya berupa syukur dan istighfar. Selama ia kurang, maka ia berada di bawah hukum berupa kekurangan atau kesempurnaan dalam 2 keadaan yang berbeda, karena ia pemilik 1 mata. Lain halnya dengan orang yang sempurna, karena ia mempunyai 2 mata. Jarang ia memeriksa dirinya mengenai hal itu. Kebanyakan orang yang dicintai karena banyak orang yang menilai mereka lebih dari semestinya, dan nyaris tidak ada di antara mereka yang memohon ampun atas hal itu. Maka ketahuilah itu, wahai saudaraku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.